Puji Tuhan yuk. Ayo, ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, bernyanyi dus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Iya, semuanya pada sehat-sehat ya, puji nama Tuhan. Nah anak-anak, hari ini kita dapat kembali ibadah sekolah minggu ya. Semua ini karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Meskipun saat ini masih dalam keadaan online, tapi kami percaya anak-anak tetap bersemangat di dalam memuji nama Tuhan ya. Mari anak-anak kita awali ibadah hari ini dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih
atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Alam Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena sepanjang hari Tuhan telah memelihara kami, melindungi kami dan berkati kami. Tuhan, kalau hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk kami kembali belajar muji dan memuliakan nama Tuhan, semua ini karena anugerah Engkau Tuhan, karena kasih Engkau kepada kami. Meskipun Tuhan kami masih beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai, Tuhan memberkati dimanapun kami mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebaktian ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, gimana anak-anak, masih semangat semua? Ya, atau mungkin masih ada yang ngantuk? Nggak ada ya, anak-anak hari ini bersemangat. Lah, hari ini kita ditemani oleh kakak-kakak kita, yaitu Kak Fiona, juga ada Kak Nadia ya. Mari kita bangkit berdiri anak-anak, kita mau pujikan pujian Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Tuhan Yesus itu begitu indah, begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, ya. Tidak ada kasih di dunia ini yang sanggup menandingi akan kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang Ibu mau tanya pada anak-anak, siapa di antara anak-anak yang sudah merasakan kasih Tuhan Yesus? Siapa? Iya, tentunya semua sudah merasakan kasih Tuhan Yesus Kristus ya. Begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu marilah kita belajar ya untuk membalas kasih Tuhan Yesus itu. Bagaimana caranya anak-anak? Ya, dengan cara kita rajin beribadah ya.
dengan kita belajar untuk rajin baca firman, juga dengan cara kita anak-anak belajar untuk rajin berdoa ya. Dengan begitu kehidupan kita boleh semakin hari boleh semakin ditumbuhkan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus ya anak-anak. Mari kita pujikan pujian selanjutnya, yaitu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah anak-anak, karena waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan, nah anak-anak disiapkan hati dan pikirannya, disiapkan seluruh kehidupannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita pujikan pujian yang terakhir, yaitu di hati ini adalah rumahmu. Jadikan hati ini untuk
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau telah pimpin kami di dalam kami belajar memuji dan muliakan nama Engkau. Biarlah Tuhan puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Dan kalau sebentar saatnya kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Engkau, kiranya Tuhan Engkau mau urapi kami semua. Engkau mau sucikan seluruh kehidupan kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang ditaburkan nantinya boleh tertanam di dalam hati kami dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan, urapi dan berikan hikmat akal budi kepada guru kami yang menyampaikan kebenaran firman Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih kebaktian ini dari pertengahan hingga akhirnya hanya kami serahkan di dalam pimpinan tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita dapat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan dan di dalam ibadah anak-anak GPT Immanuel Madiun. Bagaimana kabar anak-anak sekarang? Tentunya baik-baik aja kan? Nah, anak-anak tetap semangat ya untuk di dalam beribadah, meskipun anak-anak beribadah di rumah. Anak-anak harus sungguh-sungguh dan harus tetap mengikuti supaya anak-anak tetap percaya kepada Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Tadi anak-anak sudah semangat untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sekarang anak-anak duduk yang manis untuk mendengarkan nasihat dari kebenaran firman Tuhan. Duduk yang manis ya anak-anak ya, tidak boleh jalan-jalan dan tidak boleh lari-lari ya, supaya firman Tuhan benar-benar tertanam di dalam kehidupan hati anak-anak. Pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang temanya, yaitu menasehati supaya berubah. Menasehati supaya berubah ya. Yaitu anak-anak, mungkin anak-anak sulit ya, bagaimana ya saya mau menasehati. Ya anak-anak belajar ya, harus berubah dulu supaya anak-anak bisa menasehati temannya. Kalau anak-anak tidak berubah, tentunya anak-anak tidak bisa menasehati. Mungkin teman-temannya anak-anak bilang, loh kamu sendiri begitu loh, kok saya suruh menurut. Nah, jangan ya anak-anak ya, kita belajar berubah dulu. Tingkah laku kita, pembicaraan kita, sikap kita ya. Dan mungkin dulu anak-anak suka bertengkar, sekarang anak-anak tidak. Dulu anak-anak suka ngomong kotor, sekarang anak-anak tidak. Nah, karena anak-anak sering mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, supaya anak-anak bisa menjadi berkat bagi orang lain dimanapun anak-anak berada. Sekarang kata kuncinya, Yesusku dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Diulang lagi ya anak-anak ya. Yesusku dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita, terdapat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 27 sampai dengan 31. Mungkin anak-anak belum bisa membaca ya, yang masih kecil-kecil. Kalau belum bisa membaca, anak-anak mendengarkan. Yang sudah bisa membaca, anak-anak bisa membuka Alkitabnya. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 27 sampai dengan 31. Saya baca ya anak-anak ya. Ayat 27, maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Anak-anak mungkin dari sini tanya, Bu, Yudas itu siapa toh Bu ya?
apa Yudas yang sudah menjual Tuhan Yesus? Ya bukan ya anak-anak ya. Kalau di dalam ayat 22 anak-anak nanti bisa baca di sini yang dimaksud Yudas ini Yudas yang disebut Barsabas. Nah, bukan Yudas yang sudah menjual Tuhan Yesus loh ya. Di sini yang disebut Yudas yang disebut Barsabas di dalam ayat 22. Kedua orang itu dipilih oleh penetua-penetua atau rasul-rasul untuk menyampaikan pesan. Kenapa mereka dipilih ya anak-anak ya? Kalau orang dipilih pasti orang itu baik. Dia sangat disegani dan dia sangat dihormati dan dia adalah orang yang terpandang di antara saudara-saudaranya. Dan juga mereka tidak melakukan yang tidak baik. Akhirnya dia dipilih dan diutus untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang lain. Nah, di situ pesan yang disampaikan bisa membuat mereka berubah ya anak-anak ya. Mereka mendengarkan pesan-pesan itu, akhirnya mereka mau terhibur dalam hatinya dan juga dia sangat bisa bergembira, tidak yang seperti dulu-dulu ya anak-anak ya. Kalau mendengarkan pesan itu mereka bisa mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dari sini anak-anak sudah mengerti ya, kita belajar seperti Silas yang sudah dipakai oleh Tuhan. Dia selalu setia di dalam Tuhan dan dia selalu rendah hati, dia tidak sombong, lebih mementingkan kerajaan surga, dan dia selalu memberitakan firman Tuhan. Kalau anak-anak dipakai oleh Tuhan, tentunya anak-anak senang ya anak-anak ya. Mungkin anak-anak, Bu saya masih kecil loh Bu, saya apa bisa menasihati teman-teman saya. Nah, mungkin caranya lain ya anak-anak ya. Tidak harus kamu jangan begini, kamu jangan begini. Kalau anak-anak belum bisa, anak-anak belajar merubah sikap anak-anak dulu. Anak-anak dulu mungkin suka bertengkar, anak dulu suka berbohong, mungkin anak-anak dulu suka tidak menurut orang tua ya. Sekarang karena anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan, anak-anak belajar ya menurut firman Tuhan. Oh ini tidak boleh, oh ini tidak boleh. Anak-anak kalau sering mendengarkan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong anak-anak sehingga anak-anak bisa menjadi anak yang baik. Dengan sikap anak-anak yang baik, anak-anak bisa menolong orang-orang lain yang mungkin dia suka berbuat nakal, suka bertengkar. Anak-anak bisa mengingatkan, kamu jangan berbuat itu loh ya, itu tidak baik, itu berdosa. Nah, itu sudah bisa anak-anak mengingatkan, tidak harus kamu harus ini, tidak ya anak-anak ya. Dengan tingkah laku anak-anak yang baik, mungkin teman-temannya lo itu loh perbuatannya baik, tidak suka bertengkar, tidak suka ngomong kotor. Nah itu sudah bisa membawa teman-temannya menjadi anak yang baik. Kalau anak-anak bisa melakukan ini semua, berarti anak-anak sudah dipilih oleh Tuhan, sudah dipakai oleh Tuhan. Anak-anak harus pertahankan, harus selalu sering mendengarkan firman Tuhan dan harus sering berdoa sehingga sikapnya anak-anak semakin hari semakin lebih baik lagi. Perkataan anak-anak juga semakin hari semakin lebih baik lagi, dan anak-anak akan menjadikan berkat dimanapun anak-anak berada. Nah, sekarang kalau anak-anak suka memuliakan nama Tuhan, ya anak-anak suka mengingatkan teman-temannya, ya itu anak-anak akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak. Tuhan pasti akan menolong anak-anak. Mungkin anak-anak masih kecil, anak-anak masih sekolah, Tuhan akan memberikan hikmat akal budi. Kalau anak-anak dimanapun berada, Tuhan melindungi. Nah itu karena anak-anak sudah menjadi anak Tuhan yang baik, dan Tuhan juga akan sayang kepada anak-anak. Nah sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan. Terdapat di dalam 1 Timotius 1 ayat 5. Dibuka ya Nana ya. 1 Timotius 1 ayat 5. Ini ayat hafalan ini sudah dipakai mulai dari bulan ini ya. Mungkin ada yang sudah hafal, ada yang belum hafal, bisa dihafalkan lagi. 1 Timotius 1 ayat 5.
Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Nah, anak-anak bisa menghafalkan, yang sudah besar bisa menghafalkan, yang masih kecil juga belajar menghafalkan. Sekarang tugasnya anak-anak untuk anak-anak kelas kecil yaitu menghafalkan kata kunci. Tadi sudah didengarkan ya kata kuncinya apa tadi? Kalau belum ingat saya ulangi lagi ya. Kata kuncinya Yesusku dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi kata kuncinya hari ini Yesusku dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, ini tugasnya anak-anak yang masih kecil, bisa dikirim ke gurunya masing-masing. Matius 1, 2, 3, Yohanes 1, 2, 3, dan Paulus 1. Kalau bisa anak-anak pakai gerakan ya, supaya anak-anak bisa lebih ingat akan Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus kita. Sampai di sini perjumpaan kita. Biarlah firman Tuhan dapat disimpan di dalam hati anak-anak dan anak-anak bisa melakukannya supaya anak-anak semakin hari semakin bertumbuh dan semakin hari semakin berbuah di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita semua berdoa dengan sikap yang baik, tangan dilipat, mata ditutup. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami masih bisa menerima nasihat dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu mengingatkan kami, sehingga kami anak-anak-Mu menjadi anak yang baik dan selalu menurut akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga kami dapat menjadikan berkat bagi orang-orang lain dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus selalu mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kesehatan, perlindungan, dan Tuhan juga memberkati orang tua kami, dan Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta kami. Biarlah kami semuanya menerima kasih Tuhan yang selalu mengurapi kami, yang selalu menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Semuanya hanya akan panjatkan kehadirat Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di lain kesempatan di dalam ibadah anak Sekolah Minggu di GBT Immanuel Madiun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji namanya, belajar taat